Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Permatasari, NIM 3111914, kelas C Farmasi, akan mereview jurnal-jurnal tentang formulasi krim jerawat. Langsung saja, yang pertama yaitu ada jurnal yang berjudul Formulasi krim dari ekstrak air daun alpukat atau Perse Americana Mil sebagai sediaan anti jerawat. Penelitinya yaitu Novrianti dan Wildani. Tahun terbitnya 2019. Latar belakangnya, krim merupakan salah satu bentuk sediaan jerawat yang beredar di pasaran. Biasanya krim mengandung berbagai bahan kimia yang salah satu efek sampingnya dapat mengiritasi kulit. Sehingga diperlukan solusi pemanfaatan bahan dari tumbuhan yang sebagai antibakteri. Salah satu tanaman herbal yang terbukti secara ilmiah mengandung zat antibakteri dan dapat digunakan untuk pengobatan jerawat adalah daun alpukat. Penelitian ini bertujuan untuk memformula ekstrak air daun alpukat menjadi sediaan krim anti jerawat yang stabil secara fisik dan dapat menghambat bakteri Staphylococcus aureus. Formula sediaan yaitu bisa dilihat dari gambar. Formula sediaan formulasi krim ekstrak air daun alpukat dibuat dengan konsentrasi 12,5%, 15%, 17,5%, dan 20%. Zat aktifnya yaitu ekstrak air daun alpukat, dan zat tambahannya ada aquades, asam stearat, triethanolamin, gliserol, nipagin, nutrien agar, etanol 96%, larutan NaCl 0,9%, bakteri uji yaitu menggunakan Staphylococcus aureus. Hasil penelitiannya yaitu ada uji stabilitas krim. Ekstraksi sampel hasil proses ekstraksi sebanyak 100 gram Simplicia kering. Setelah dilakukan penguapan penyari melalui pemanasan, diperoleh ekstrak air daun alpukat sebesar 12 gram dengan randemen sebesar 12%. Hasil evaluasi krim yaitu ada hasil pemeriksaan organoleptis. Pemeriksaan organoleptis krim ekstrak air daun alpukat sebagai sediaan anti jerawat meliputi pemeriksaan warna, bau, dan bentuk sediaan. Hasil dari pemeriksaan didapatkan basis krim berbentuk solid, berwarna putih, tidak berbau. Formulasi krim ekstrak air daun alpukat berbentuk semi-solid, berbau khas, dan berwarna coklat. Kemudian hasil evaluasi homogenitas. Hasil evaluasi homogenitas yaitu dilakukan terhadap krim ekstrak air daun alpukat menunjukkan susunan yang homogen. Zat aktif ekstrak air daun alpukat dengan basis vanishing cream dapat tercampur rata yang ditandai dengan tidak adanya dijumpai partikel kasar yang terdapat dalam krim dan mudah digunakan, sehingga zat aktif dapat terdispersi merata pada saat penggunaan di kulit. Kemudian hasil evaluasi pH. Selama 4 minggu penyimpanan mengalami perubahan pH. Kemudian hasil evaluasi stabilitas fisik. Pengamatan pada suhu kamar dan suhu dingin menunjukkan sediaan stabil baik dari bentuk, warna, dan bau. Tidak terjadi pemisahan antara fase air dan fase minyak selama 4 minggu penyimpanan. Kemudian hasil evaluasi daya sebar bisa dilihat dari grafik yang ada pada gambar 1, yaitu grafik daya sebar krim. Hasil evaluasi daya sebar hasil diameter penyebaran untuk setiap formula yaitu berbeda. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak air daun alpukat, maka diameter penyebarannya makin besar juga.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak air daun alpukat, konsentrasi sediaan krim semakin encer. Kemudian hasil evaluasi daya tercuci. Bisa dilihat dari gambar-gambar berikut ini. Hasil pemeriksaan daya tercuci krim ekstrak air daun alpukat, semakin lama waktu penyimpanan, semakin besar volume air yang digunakan. Hal ini dapat terjadi karena krim basis M/A atau minyak per air dapat mengering atau air yang terkandung akan lebih mudah menguap pada waktu penyimpanan daripada krim tipe air per minyak. Hal tersebut menurut Martin et al. 1993. Dan semakin tinggi konsentrasi ekstrak air daun alpukat, maka semakin kecil volume air yang digunakan. Artinya, semakin besar konsentrasi ekstrak air daun alpukat, semakin mudah untuk tercuci. Kemudian, hasil evaluasi tipe krim. Bisa dilihat dari gambar. Hasil evaluasi tipe krim menunjukkan bahwa warna methylene blue tersebar merata dalam sediaan krim. Hal ini menunjukkan bahwa tipe krim adalah tipe sediaan minyak dalam air. Kemudian hasil uji aktivitas antibakteri dengan metode difusi. Bisa dilihat dari gambar, ada tabel 5 dan tabel 6. Tabel 5 menunjukkan hasil evaluasi aktivitas antibakteri ekstrak air daun alpukat, sedangkan tabel 6 menunjukkan hasil evaluasi aktivitas antibakteri krim ekstrak air daun alpukat. Hasil penelitian didapat bahwa pada konsentrasi 12,5% ekstrak air daun alpukat memiliki potensi daya hambat sedang, dan pada konsentrasi 20% menunjukkan potensi daya hambat kuat. Hal ini berbeda dengan krim ekstrak air daun alpukat, yang mana krim ekstrak air daun alpukat pada konsentrasi 12,5% sudah memiliki potensi daya hambat kuat. Dari hasil pengujian antibakteri didapatkan daya hambat ekstrak air daun alpukat berbeda dengan yang telah diformulasikan menjadi krim ekstrak air daun alpukat. Sediaan krim ekstrak air daun alpukat mempunyai daya hambat lebih besar daripada ekstrak air daun alpukat. Setelah dilakukan penelitian, menunjukkan bahwa krim ekstrak air daun alpukat baik dan stabil secara fisik selama 4 minggu penyimpanan, dan efektif sebagai anti jerawat yang ditunjukkan dengan peningkatan zona hambat setelah diformulasikan dalam bentuk sediaan, di mana krim ekstrak air memiliki potensi kuat dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya yaitu jurnal yang kedua, judulnya Formulasi Sediaan Krim Anti Jerawat Ekstrak Etanol Daun Kersen atau Muntingia calabura L. Penelitinya yaitu Noni Alfianti dan Hoirani Fitri. Tahun terbitnya 2018. Latar belakangnya, penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian eksperimental. Penelitian menggunakan 3 formula ekstrak etanol daun kersen, yaitu dengan konsentrasi 1%, 3%, dan 5%. Ekstrak daun kersen diperoleh dengan cara maserasi dan dikentalkan di atas penanas air. Tujuan dari diadakan penelitian tersebut yaitu untuk memformulasikan sediaan krim yang mengandung ekstrak etanol daun kersen sebagai anti jerawat. Kemudian, formula sediaannya yaitu zat aktifnya ekstrak etanol daun kersen. Lalu zat tambahannya ada etanol 96%, asam stearat, triethanolamin, adapsylanae, parafin, nipagin, nipasol, parfum, dan aquades. Kemudian hasil penelitian dari jurnal tersebut yaitu pemeriksaan homogenitas. Bisa dilihat dari gambar, pemeriksaan homogenitas dari hasil percobaan yang telah dilakukan pada sediaan krim anti jerawat dari
ekstrak etanol daun kersen tidak diperoleh butiran-butiran, maka sediaan tersebut dikatakan homogen. Kemudian hasil uji organoleptis. Dari hasil uji organoleptis bisa dilihat dari gambar, didapatkan bahwa semakin besar konsentrasi ekstrak dalam tiap formula akan mempengaruhi perbedaan bentuk dan warna. Bentuk formulasi basis krim setengah padat, krim dengan konsentrasi ekstrak yang rendah berbentuk setengah padat, dan semakin besar konsentrasi ekstrak maka bentuk tiap krim akan agak cair. Konsentrasi ekstrak juga memberikan perbedaan warna pada tiap formula. Semakin besar konsentrasi ekstrak maka warna tiap formula akan semakin hijau tua. Hal ini dikarenakan adanya kandungan senyawa flavonoid pada daun kersen, sedangkan pada aroma tidak memberi pengaruh karena dicampur dengan parfum. Setelah dilakukan pengamatan selama 1 bulan, bentuk krim tetap konsisten dengan bentuk awal pembuatannya, baik dari bentuk, warna, dan bau. Dengan demikian, krim dikatakan stabil. Kemudian, uji pH. Bisa dilihat dari gambar data pengukuran pH sediaan. Formula F1 yaitu mempunyai pH 6,8. Formula F2 mempunyai pH 6,6, F3 pH 6,5, dan F4 pH-nya 5,8. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi ekstrak, maka pH tiap formula akan semakin asam. Hal ini dikarenakan adanya senyawa flavonoid yang dikandung daun kersen. Flavonoid merupakan golongan terbesar senyawa fenol yang bersifat agak asam. Kemudian uji iritasi kulit. Bisa dilihat pada gambar. Uji iritasi kulit yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya efek samping. Dilakukan dengan cara sediaan dioleskan pada bagian belakang telinga, kemudian dibiarkan selama 24 jam dan melihat perubahan yang terjadi berupa kemerahan, gatal, dan pengasaran pada kulit. Dari data tabel pada gambar tersebut, terlihat adanya efek samping berupa kemerahan, gatal, dan pengasaran pada kulit yang ditimbulkan oleh sediaan. Maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian bahwa ekstrak etanol daun kersen sebagai anti jerawat dapat diformulasikan ke dalam bentuk sediaan krim untuk penggunaan topikal. Sediaan krim ekstrak etanol daun kersen yang dibuat tidak menimbulkan iritasi pada kulit dan bentuk relatif baik. Kemudian ada jurnal yang ketiga, judul penelitiannya yaitu formulasi krim anti jerawat ekstrak etanol kulit pisang kepok atau Musa balbisiana Kola. Penelitinya yaitu dosen-dosen dari Stikes BTH ya, ada Ibu Ai Rudiat, Ibu Rika Yulianti, dan Pak Indra. Tahun terbitnya yaitu 2020, baru sekali terbit sekitar bulan Agustus. Latar belakangnya yaitu jerawat merupakan penyakit pada permukaan kulit yang muncul pada saat kelenjar minyak pada kulit terlalu aktif sehingga pori-pori kulit akan tersumbat oleh timbunan lemak yang berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sediaan krim anti jerawat yang bersumber dari ekstrak kulit pisang kepok. Kulit pisang kepok diekstraksi menggunakan etanol 96% dengan metode maserasi. Untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol kulit pisang kepok terhadap Propionibacterium acne dan untuk membuat formula krim yang memiliki aktivitas paling tinggi terhadap Propionibacterium acne dari ekstrak kulit pisang kepok dengan variasi konsentrasi ekstrak. Formulasi sediaannya yaitu variasi konsentrasi ekstrak etanol kulit pisang kepok
yaitu 10%, 20%, dan 30%. Zat aktifnya ekstrak etanol kulit pisang kepok. Zat tambahannya ada asam stearat, trietanolamine, adepslanae, parafin cair, gliserol, DMDM hidantoin, aquades, etanol 96%, dan lain-lain. Bisa dilihat dari formula sediaan yang preformulasinya yaitu pada tabel 1 rancangan formula. Lalu hasil penelitian, ada hasil uji konsentrasi hambat minimum. Setelah diinkubasi selama 24 jam diperoleh hasil bahwa konsentrasi hambat minimum ekstrak etanol kulit pisang kepok terhadap bakteri Propionibacterium acne adalah 4% dengan diameter hambat 1,77 mm. Akan tetapi, konsentrasi 4% ini kurang efektif apabila digunakan pada formulasi. Dengan demikian, digunakan konsentrasi 10%, 20%, dan 30% yang digunakan pada formula 1, 2, dan 3 dengan diameter yang dihasilkan berturut-turut yaitu 7,9 mm, 10,15 mm, dan 10,59 mm. Hal ini bertujuan untuk memperoleh aktivitas antibakteri yang lebih tinggi. Kemudian ada hasil pengamatan organoleptik selama waktu penyimpanan 28 hari. Bisa dilihat dari gambar pada tabel 3, yaitu hasil evaluasi organoleptik dilakukan dengan cara mengamati secara kasat mata sediaan krim ekstrak etanol kulit pisang kepok yang meliputi warna dan aroma. Hasil pengamatan sesuai dengan tabel menunjukkan bahwa formula 1, 2, dan 3 memiliki hasil yang baik dan tidak terjadi perubahan warna dan aroma selama penyimpanan 28 hari. Kemudian pengukuran pH. Bisa dilihat dari gambar. Diketahui berdasarkan tabel pada gambar tabel 4 yaitu formula 1, 2, dan 3 memiliki pH yang sama pada penyimpanan selama 28 hari yaitu 6,1 dan memenuhi kriteria pH kulit. Kemudian ada uji homogenitas krim. Bisa dilihat dari gambar. Uji homogenitas krim dilakukan secara visual dengan mengoleskan krim pada kaca objek secara merata. Homogenitas dapat dilihat dengan tidak adanya partikel-partikel yang memisah pada sediaan yang dioleskan pada kaca objek. Hasil pengujian homogenitas sesuai dengan tabel menunjukkan bahwa krim ekstrak etanol kulit pisang kepok selama penyimpanan dalam waktu 28 hari tidak mengalami perubahan. Kemudian ada hasil uji viskositas sesuai dengan tabel 6 pada gambar berikut. Pengukuran krim ekstrak etanol kulit pisang kepok dilakukan selama waktu penyimpanan 28 hari. Berdasarkan tabel 6 tersebut dapat diketahui bahwa semua formula mengalami peningkatan viskositas selama waktu penyimpanan 28 hari. Semakin besar konsentrasi ekstrak yang ditambahkan, maka viskositas sediaan semakin kecil. Viskositas sediaan meningkat disebabkan karena kehilangan sejumlah air dari sediaan. Hal tersebut menurut Munson et al. 2003. Uji daya sebar krim. Hasil pengujian daya sebar selama waktu penyimpanan 28 hari bisa dilihat dari gambar. Pada tabel 7 dapat diketahui bahwa daya sebar krim ekstrak kulit pisang kepok memiliki kekentalan yang berbeda tiap formulanya dan mengalami peningkatan selama waktu penyimpanan 28 hari. Semakin besar konsentrasi yang diberikan, maka daya sebar sediaan semakin luas. Hal ini sifatnya berbanding terbalik dengan viskositas. Semakin besar konsentrasi ekstrak, semakin kecil viskositas suatu fluida dan semakin besar daya sebarnya. Hal tersebut menurut Munson et al. 2003.
Kemudian aktivitas antibakteri sediaan bisa dilihat pada gambar. Dengan konsentrasi ekstrak 30% pada formula 3 diperoleh diameter hambat paling besar dengan diameter 14,19 plus min 0,08 mm. Terdapatnya kandungan alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin dalam sediaan dalam menghambat aktivitas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan penelitian pada jurnal, diketahui bahwa kulit pisang kepok memiliki aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acne dan semua formula memiliki aktivitas antibakteri dan konsentrasi ekstrak 30% merupakan formula yang memiliki aktivitas paling tinggi. Kemudian jurnal yang keempat. Jurnal tersebut berjudul Formulasi Krim Anti Jerawat Kombinasi Ekstrak Daun Sirsak dan Daun Jambu Biji. Penelitinya yaitu dosen dari Stikes BTH, Ibu Rika Yulianti. Tahun terbitnya 2015. Latar belakangnya yaitu penelitian mengenai aktivitas anti jerawat ekstrak daun jambu biji sebelumnya telah dilakukan oleh Koch dan et al. Pada tahun 2005. Penelitian yang dilakukan oleh Sousa et al. Tahun 2010 yang menyatakan bahwa ekstrak daun sirsak memiliki aktivitas anti-inflamasi. Penelitian sebelumnya tidak dilakukan formulasi krim dengan kombinasi kedua ekstrak. Pengujian sediaan selama penyimpanan 28 hari. Ekstrak diperoleh dari daun sirsak dan daun jambu biji menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 96%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi krim kombinasi ekstrak etanol daun jambu biji dan daun sirsak. Daun sirsak secara tradisional digunakan untuk mengobati jerawat. Kemudian formulasi sediaannya yaitu zat aktifnya daun sirsak dan daun jambu biji. Zat tambahannya yaitu bakteri menggunakan bakteri uji Propionibacterium acne. Kemudian ada bahan kimianya etanol 96%, aquades, metanol, amonia, dan lain-lain. Bisa dilihat optimalisasi formula pada gambar tersebut. Kemudian ada hasil pengujian aktivitas antibakteri ekstrak yang menggunakan metode difusi cakra menunjukkan bahwa ekstrak daun sirsak dan ekstrak daun jambu biji memiliki aktivitas antibakteri. Dibuktikan dengan adanya kemampuan menghambat pertumbuhan Propionibacterium acne pada semua konsentrasi ekstrak. Kemudian ada evaluasi sediaan selama 28 hari. Yang pertama ada pengamatan organoleptik, yaitu warna, bau, dan bentuk. Uji organoleptis dimaksudkan untuk melihat tampilan fisik suatu sediaan yang meliputi bentuk, warna, dan bau. Berdasarkan hasil yang didapat, bentuk sediaan yang didapat berupa setengah padat. Warna hijau sesuai dengan warna daun sirsak dan daun jambu biji, dan bau yang dihasilkan adalah khas ekstrak. Aroma atau bau dan warna yang dihasilkan krim ekstrak daun sirsak dan daun jambu biji tergantung dari konsentrasi krim yang digunakan. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak, aroma atau bau khas daun sirsak dan daun jambu biji semakin meningkat, dan warna krim menjadi hijau kecoklatan. Kemudian ada uji homogenitas, yaitu bertujuan untuk melihat dan mengetahui tercampurnya bahan-bahan sediaan krim. Hasil yang didapat tidak adanya gumpalan-gumpalan dan partikel besar secara visual. Kemudian ada uji pH. Uji pH bertujuan mengetahui keamanan sediaan krim saat digunakan sehingga tidak mengiritasi kulit. Hasil pH krim ekstrak daun sirsak dan daun jambu biji yang didapat berkisar antara 5,1 sampai 5,5.
Perbedaan nilai pH tidak terlalu berpengaruh selama masih pada batas rentang pH yang aman bagi kulit. Kemudian selanjutnya, pengujian daya sebar. Pengujian daya sebar merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan penyebaran dari suatu krim. Daya sebar 5-7 cm menunjukkan konsistensi semi-solid yang sangat nyaman dalam penggunaan. Kemudian jurnal yang selanjutnya yaitu jurnal kelima. Judul penelitiannya yaitu formulasi sediaan krim minyak jintan hitam atau Nigella sativa L sebagai anti jerawat terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Penelitinya yaitu Erza Genatrika, Isna Nurhikmah, dan Indri Hapsari. Tahun terbitnya 2016, latar belakangnya yaitu salah satu bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai produk antibakteri adalah minyak jintan hitam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antibakteri sediaan krim dari minyak jintan hitam terhadap bakteri Propionibacterium acnes dengan metode sumuran. Konsentrasi minyak jintan hitam dalam pembuatan krim anti jerawat tipe minyak per air sebesar 5, 10, dan 20%. Krim anti jerawat merek X digunakan sebagai kontrol positif. Pembuatan krim dilakukan dengan metode peleburan. Formulasi sediaannya yaitu zat aktifnya minyak jintan hitam. Lalu zat tambahannya ada bakteri Propionibacterium acnes, media Na, NB, Aquades, metilparaben, dan lain-lain bisa dilihat sesuai dengan tabel 1 pada gambar formula krim minyak biji jintan hitam. Formula-formula tersebut fungsinya yaitu malam putih, berfungsi sebagai stabilisator emulsi, sedangkan asam stearat berfungsi sebagai zat tambahan untuk melembutkan kulit, dan vaselin putih berfungsi sebagai basis krim. Sesuai dengan Dapkes Rakyat Indonesia 1979. Kemudian ada Aquades panas sebagai pelarut dan metilparaben sebagai pengawet. Hasil penelitiannya yaitu ada uji tipe krim hasil pengamatan mikroskopis. Bisa dilihat gambar hasil uji tipe krim. Menurut hasil pengamatan mikroskopis menunjukkan bahwa krim merupakan tipe minyak per air. Hal itu ditunjukkan dengan warna biru yang terlihat pada fase luar karena methylene blue larut dalam air. Kemudian ada uji organoleptis. Uji organoleptis hasil pengamatannya menunjukkan sediaan krim tipe minyak per air memiliki bentuk yang semi padat layaknya krim dan memiliki bau yang khas minyak jintan hitam. Untuk warna sediaan krim tipe minyak per air berwarna putih kekuningan. Untuk formulasi yang ke-1 berwarna putih kecoklatan. Untuk formulasi kedua berwarna coklat terang. Pada formulasi ketiga dan pada formulasi keempat berwarna putih karena tidak diberi minyak jintan hitam. Kemudian ada uji homogenitas, terlihat pada gambar tabel 2 hasil uji homogenitas, yaitu menunjukkan bahwa sediaan krim tipe minyak per air dari F1, F2, F3, dan F4 telah homogen, karena pada krim tidak terdapat butiran-butiran saat digosokkan pada tangan. Kemudian ada uji daya sebar. Bisa dilihat pada tabel 3 hasil uji daya sebar pada gambar berikut. Persyaratan daya sebar untuk sediaan topikal yaitu sekitar 5-7 cm. Menurut Wasia Atmaja 1997, berdasarkan hasil uji daya sebar pada tabel sediaan krim dapat disimpulkan bahwa sediaan krim tipe
minyak per air untuk F1, F2, F3, dan F4 memenuhi persyaratan daya sebar yang baik, yaitu sekitar 5-7 cm. Daya sebar yang baik menyebabkan kontak antara obat dengan kulit menjadi luas, sehingga absorpsi obat ke kulit berlangsung cepat. Berdasarkan ANOVA menunjukkan bahwa daya sebar pada masing-masing formula tidak terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu P lebih dari sama dengan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi minyak jintan hitam tidak mempengaruhi diameter penyebaran. Kemudian ada uji daya lekat. Bisa dilihat dari gambar pada tabel 4, krim tipe minyak per air untuk F1, F2, F3, dan F4 tidak sesuai dengan persyaratan daya lekat krim yang baik, yaitu lebih dari 4 detik, sehingga menyebabkan tidak maksimalnya daya lekat sediaan krim pada kulit. Kemudian ada pengukuran viskositas. Bisa dilihat dari tabel 5 hasil uji viskositas. Krim yang memenuhi persyaratan viskositas yang baik adalah F4 atau kontrol negatif. Hal ini karena F4 merupakan formula tanpa penambahan minyak jintan hitam. Adanya kandungan minyak jintan hitam pada formulasi krim 1, 2, dan 3 dapat menurunkan nilai viskositas. Kemudian pengukuran pH. Bisa dilihat dari gambar. Nilai pH yang kurang dari 4,5 dapat mengiritasi kulit, sementara pH yang melebihi 6,5 dapat membuat kulit menjadi bersisik. Hal itu menurut Sharon et al. 2013. Dan waktu penyimpanan juga berpengaruh terhadap pH krim, bisa dilihat sesuai dengan tabel. Kemudian ada uji aktivitas antibakteri. Bisa dilihat pada tabel 7 hasil uji aktivitas antibakteri di gambar. Berdasarkan data tabel menunjukkan bahwa F3 memiliki zona hambat yang lebih besar dibanding F1, F2, F4 dan kontrol positif. F1, F2, dan F3 memiliki aktivitas antibakteri yang tidak berbeda signifikan dengan kontrol positif, P lebih dari 0,05. Yang berarti konsentrasi minyak jintan hitam dalam masing-masing formula krim dapat mempengaruhi diameter zona hambat. Semakin besar konsentrasi minyak jintan hitam, maka semakin besar aktivitas antibakterinya terhadap Propionibacterium acnes. Maka dari itu, kesimpulannya dari penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan jurnal, yaitu krim yang mengandung minyak jintan hitam dengan konsentrasi 5%, 10%, dan 20% memiliki aktivitas antibakteri yang tidak berbeda signifikan, P lebih dari 0,05, dengan kontrol positif terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Ini merupakan daftar pustaka dari jurnal-jurnal yang telah direview. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.